Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setan dan jin termasuk golongan makhluk gaib. Namun, ternyata mereka juga membutuhkan makanan dan minuman layaknya manusia. Di antara makanan jin adalah tulang dan kotoran. Di sini membuktikan bahwa jin bersifat lemah karena masih membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Lantas, apa hukumnya manusia memakan tulang? Bolehkah kita membuang tulang di dalam rumah? Bagaimana cara membuang tulang yang benar? Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Apa hukum memakan tulang dalam Islam? Dalam kuliner terkadang tidak hanya daging saja yang disajikan, tetapi tulang-tulangannya juga. Misalnya, saat memakan bakso yang juga disajikan tulang sumsum sapi. Kemudian, ketika makan soto sering disajikan pula tulang-tulang ayam. Menikmati tulang yang masih ada sedikit daging yang menempel itu punya sensasi sendiri. Lalu, apakah tulang diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Sebelumnya, perihal memakan tulang telah ada sebuah hadis yang diceritakan dalam kitab Sahih Muslim bahwa ada sekelompok dari golongan jin yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai makanan yang halal bagi mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, makanan bagi kalian adalah setiap tulang yang disebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil, akan berubah penuh dengan daging. Sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. Maka janganlah kalian beristinja atau bersuci setelah buang air dengan keduanya, karena sesungguhnya dia adalah makanan bagi saudara kalian atau golongan jin. Sahih Muslim. Hadis di atas dengan jelas tidak menunjukkan adanya larangan memakan tulang, akan tetapi menunjukkan adanya larangan supaya tidak beristinja dengan tulang, dikarenakan hal tersebut merupakan wujud memuliakan makanan bagi golongan jin muslim agar tidak digunakan untuk hal-hal yang hina dan menjijikkan. Sehubungan dengan tidak adanya dalil yang menjelaskan secara spesifik tentang bolehnya memakan tulang dan tidak ada dalil yang melarangnya memakan tulang, dalam hal seperti ini para ulama berpendapat untuk mengembalikannya kepada hukum asal dalam sebuah kaidah umum yang artinya, pada asalnya hukum dari segala sesuatu itu adalah mubah atau diperbolehkan. Jadi, binatang apapun yang dagingnya halal dimakan, maka halal pula tulangnya untuk dikonsumsi. Bolehkah membuang tulang di dalam rumah? Perlu kalian waspadai mengenai sampah yang Anda buang. Sudah semestinya sampah dibuang pada tempatnya, supaya lingkungan kita nampak bersih dan juga terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Salah satu sampah jangan sekali-sekali kita buang di dalam rumah, yaitu tulang. Sebaiknya tulang sehabis makan langsung dibuang ke tong sampah yang ada di luar saja. Jangan dibuang ke tempat sampah di dalam rumah.
karena tulang adalah makanan jin, sehingga jika dibuang di dalam rumah sama saja kita mengundang jin masuk ke dalam rumah kita. Bagaimana cara membuang tulang yang benar? Dari Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah berkata, disunahkan bagi seseorang ketika membuang tulang membaca bismillah agar tulang ini menjadi makanan bangsa jin mukmin, bukan untuk jin kafir mereka. Oleh karena itu, disunahkan bagi seseorang ketika membuang tulang membaca bismillah agar tulang ini menjadi makanan bangsa jin mukmin, bukan untuk jin kafir. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.